warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan mengkaji kitab Bulughul Maram min Adillatil Kitab wa Sunnah sampai pada hadis yang ke-7 dari Babul Birri Wassilah, bab tentang kebaikan dan silaturahim. Kalau pada buku ini, buku terjemahannya itu pada halaman 392, hadis yang kedua dari atas. Berkata mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa an Abdullah ibni Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, dan diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin al-As. Abdullah putranya Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati keduanya, yaitu Abdullah dan Amr. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, minal kabairi syatmur rajuli walidayhi. Qila wa hal yasubbur rajulu walidayhi? Qala yasubbu abar rajuli fayasubbu ar-rajulu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, minal kabairi syatmur rajuli walidayhi, termasuk daripada dosa besar syatmur rajuli walidayhi, seseorang mencela terus nih, minal kabairi, termasuk daripada dosa besar syatmur rajuli walidayhi, seseorang mencela atau memaki kedua orang tuanya. Jadi termasuk dosa besar itu adalah mencela atau memaki orang tuanya. Qila, dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat yang bertanya, wa hal yasubbur rajulu walidayhi, apakah mungkin ada seseorang yang memaki atau mencela orang tuanya? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am, ada seorang yang tega memaki orang tuanya, yaitu yasubbu abar rajuli, seseorang yasubbu abar rajuli, seseorang mencela atau memaki ayah daripada orang lain. Fayasubbu abahu, maka kemudian dia membalas memaki ayahnya. Wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu, atau seseorang memaki atau mencela ibunya. Fayasubbu ummahu, kemudian dia membalas mencela ibunya. Nah, jadi contohnya A dan B. Nah, si A mencela bapaknya si B. Nah, kemudian si B membalas dengan mencela bapaknya si A. Nah, itu sama saja si A mencela bapaknya sendiri dan sama saja si B mencela bapaknya sendiri. Nah, itu termasuk daripada dosa besar dan kasus yang banyak terjadi di masyarakat kita, terlebih lagi anak-anak kita. Bocah-bocah kecok ngenyek cah liyoke dengan profesi bapaknya. Oh, bapak gede ngono, tukang iki, tukang kue, tukang kenangan. Paling tukang kibe yang disebutkan
profesi bapaknya atau apanya, atau sisi negatif bapaknya, mencela, memaki orang tuanya. Jadi si A memaki orang tua si B, nah, itu termasuk minal kabair, termasuk daripada dosa besar. Dia termasuk mencela orang tuanya sendiri. Kenapa? Karena si B nanti akan membalas dengan memaki orang tuanya si A. Jadi sama saja si A memaki orang tuanya sendiri, si B juga memaki orang tuanya sendiri. Itu minal kabair, termasuk daripada dosa besar, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari kita nasihati anak-anak, diberilah wejangan anak-anak itu agar tidak mencela orang tuanya, agar tidak memaki orang tuanya, tidak memaki orang tua temennya, tidak mencela orang tua temennya. Kalau kita menangi bola bali naik pas lagi karo kerumunan bocah-bocah, ya lagi mencela bapak kiai, ya lagi mencela bapak kiai, saling memaki bapak-bapaknya, orang tuanya atau ibunya. Wah, itu nek dibiarkan saja kan parah nih. Jadi hampir setiap deresan kula niku, hampir setiap deresan malam Jumat niku saya beri masukan anak-anak, jangan mencela orang tua sendiri, itu termasuk daripada dosa besar, saya bilang gitu. Terus anak-anak, kalau buatan mencela orang tuanya, kalau mencela orang tuanya niko, nah itu sama saja. Ketika kamu mencela orang tua orang lain, dia akan mencela orang tuamu, itu sama saja dengan mencela orang tua sendiri. Nah, ini sudah beberapa kali pertemuan ingin mawon terjadi seperti itu. Monggo nanti siapapun yang melihat anak-anak mencela orang tua orang lain, anak lain, mari kita nasihati bersama-sama biar anak-anak itu tidak terus-terusan seperti itu, karena itu minal kabair, termasuk daripada dosa besar, termasuk daripada durhaka kepada orang tua, termasuk daripada durhaka dengan orang tua. Jadi kalau kita melihat kemungkaran yang semisal itu, mari kita cegah, mari kita benahi agar tidak terus berlarut-larut selama bertahun-tahun kados niku, terus kan berbahaya itu kalau dibiasakan. Hadis yang ke-8, wa an Abi Ayyub radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalathi layalin yaltaqiyani fayu'ridu hadza wa yu'ridu hadza wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Hadis yang ke-8 berkata muallif rahimahullahu taala dan diriwayatkan dari Abi Ayyub radhiyallahu taala an. Abi Ayyub niku Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala an. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, la yahillu li muslimin tidaklah halal, tidaklah boleh li muslimin bagi seorang muslim ayyah jura akhahu untuk mendiamkan saudaranya fauqa salasi layalin lebih dari 3 hari. Jadi aki jengkelan karo kancane, aki jengkelan karo sedulure, karo tonggone, jangan sampai mendiamkannya lebih dari 3 hari. Atau mananya jangan sampai mendiamkannya, apalagi kalau lebih dari 3 hari. Gitu. Yaltaqiyani fayu'ridu hadza wa yu'ridu hadza. Mereka bertemu, sing iki berpaling rono, sing iki berpaling rene, sing iki mengone rene, sing iki mengone rene. Nah, jangan sampai seperti itu. Karo tonggone lah, apa karo kancane, apa karo sedulure. Jangan sampai ketika bertemu sing iki mungkur ini, sing iki mungkur ini. Yaltaqiyani fayu'ridu hadza wa yu'ridu hadza. Jangan sampai seperti itu. Wa khairuhum alladzi yabda'u bis salam. Orang yang paling baik di antara 2 orang yang bertikai tersebut itu adalah yang memulai dengan mengucapkan salam. Itulah yang terbaik. Jadi jangan diamkan saudaramu, jangan diamkan tetangga dan kawan-kawanmu. Apalagi sampai ketika bertemu berpalingan. Tapi bersikaplah
rendah hati, hati yang terbuka, hati yang mudah memaafkan, sehingga memulai dengan mengucapkan salam. Wa khairuhum alladzi yabda'u bisalam. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Semoga apa yang kita baca pada pagi hari ini bisa memberikan manfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.